Kejadian kecelakaan kereta api anu cukup parah dilaporkan ke jantan di stasiun Bekasi Timur dina Peting Senen 27 April 2026. Hiji rangkaian KRL katabrak ti tukang ku kereta api jarak jauh nyaeta KA Argo Bromo Anggrek. Dumasar kana rekaman video amatir anu sumubar, tabrakan eta nyebabkan kerusakan anu cukup parah dina bagian tukang gerbong KRL anu dipikanyaho minangka gerbong khusus awewe. Kayaan gerbong ku tempo ringsek pisan jeung kaca-kacana pupus. Nu ngarekam video anu mangrupakeun salah saurang penumpang KRL eta mastikan lokasi kejadian ayeuna nyarios kareta anu ku abdi ditumpakan ka tukang gerbong awewe kaanyaan sadayana. Kejadianna di stasiun Bekasi Timur dinten ieu tanggal 27 April jam 9. Kayaan di lokasi kejadian kacidamat taksieun. Para penumpang katempo panik serta buru-buru keluar tina rangkaian kareta anu ruksak. Petugas keamanan stasiun jeung pihak KCI langsung sumping ka lokasi pikeun ngalaksanakeun evakuasi ka penumpang anu masih kana kejebak di jero gerbong. Enjing, Bu, nami Abdi Reis Padendar, Abdi aya pancen tugas pasti sudah wawancara tabrakan KRL di ini tuh Bekasi Timur. Namun pendapat namun pendapat Ibu, Guru, mengenai kejadian tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur. Oke, yang pertama, kalau pendapat Ibu pasti buat shock, terutama semua korban itu adalah perempuan, ya kan? Dan perempuan itu perempuan pekerja. Ibu juga kan sebagai working mom ya. Ibu pekerja yang mana setiap harinya pasti meninggalkan anak dan keluarga di rumah gitu kan. Itu pasti yang pertama bikin kaget yang pertama. Terus ternyata setelah Ibu baca itu dikarenakan kelalaian, ya kan? Ya, jadi pendapat yang pertama kaget dan prihatin atas kelalaian tersebut dan atas kejadian tersebut. Ada lagi Bu yang kedua, sahawae pihak anu tanggung jawab dina kejadian kecelakaan ieu nemekeun Ibu Guru. Kalau menurut Ibu karena kejadiannya itu dikarenakan awalnya karena taksi Green SM tadi ya. Green SM itu pertama pasti harus mengusut dari pihak taksi. Yang kedua karena itu merusak sinyal dari perjalanan kereta api, maka yang kedua oleh PT KAI-nya. Yang ketiga ada irahasana pemerintah atau pihak kereta melakukan evaluasi keamanan. Oke, yang pertama mungkin kita bisa belajar dari negara maju. Gimana sih caranya untuk menghindari, itu kan Ibu baca tadi tuh karena ada konsleting pada si taksi ternyata. Konsleting dulu pertama gagas si taksi ada konsleting, akhirnya dia nggak bisa maju, tertabraklah sama KRL. Nah, kalau itu bisa dihindari, mungkin dari pihak taksinya bisa mengubah strategi gimana caranya atau mengubah sistem supaya tidak terjadi lagi konsleting seperti yang tadi. Setelah itu seharusnya mungkin Ibu sebagai orang awam yang bukan dari bidangnya mungkin lebih jangan sampai ada namanya keterlambatan sinyal, karena itu kan bukan cuma merugikan secara finansial kan, tapi juga merugikan banyak pihak. Salah satunya ya seorang ibu, banyak ibu gitu yang kehilangan, banyak ibu yang hilang gitu karena kecelakaan itu. Selanjutnya ada yang keempat, di mana tempat anu paling rawan kejadian kecelakaan kereta. Tempat paling rawan apa ya? Kecelakaannya. Di semua tempat ya. Semua tempat ya. Karena kan semua tergantung manusianya. Yang pertama, kalau misalkan kitanya udah tahu tanggung jawab, sudah tahu kedisiplinan, sudah tahu waktunya kapan harus maju, sudah tahu aturan, insya Allah sih semua hal kayak gitu bisa terhindari gitu, bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan seperti itu. Karena kan pertama kan karena kelalaian dari taksinya kan, itu awal mulanya, sehingga merusak jalur kereta api, sinyalnya kan jadinya nggak tepat waktu. Nah, kecelakaan kereta separatos ieu tiasa kejadian senajan geus aya aturan keamanan. Yang pertama karena harus ada kesadaran diri, ya, self awareness. Jadi tahu aturan. Kalau misalkan waktunya berhenti, tadi kayak Ibu bilang, kalau waktunya berhenti jangan rabas. Sekarang kan banyak yang sudah
palangnya Itu. sudah mau tutup tapi udah nerabas aja, padahal kan bisa jadi tiba-tiba ada yang error engine kayak di taksi. Ada juga kadang si mobil tuh nggak bisa jalan kalau sudah di kereta Ada api. magnet. Ada magnet ya Ya. kan? Iya, makanya better sih harus punya kesadaran diri, harus tahu bahwa aturan tuh bukan cuma untuk dipajang aja tapi emang harus dilakukan gitu. Nah, ada selanjutnya kumaha cara supaya kecelakaan kereta separatus ieu ente kejadian deui. Sama ya, sama aja ya. Iya. Iya, berarti emang harus ada kesadaran diri untuk mentaati peraturan. Terus emang sebenarnya sih qadarullah kan sudah jalannya dari Allah adanya kecelakaan, cuma kita sebagai manusia terutama yang dalam bidangnya itu bisa tahu atau bisa merefleksi apa sih kesalahan dari kemarin itu, apa yang perlu diperbaiki ke depannya supaya tidak terjadi lagi kecelakaan seperti yang tadi gitu. Apalagi dengan adanya pemberitaan bahwa kata Bu Menteri yang bakalan diubah itu bukan sistemnya tapi cara penempatan duduknya. Laki-laki sebenarnya itu bukan sebagai, kalau kata Miss Putri ya, kalau kata Ibu sih bukan sebagai solving problem, tapi mungkin sebaiknya karena laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk mendapatkan keselamatan gitu. Jadi lebih baik mengubah sistemnya menjadi lebih baik dan mengubah mindset, kata Bu Kepala juga, mindset untuk kesadaran diri mentaati peraturan. Gitu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Sami-sami. Dupi anjen gaduh kulit garing, kasar jeung kusam. Aduh, ente pisan deh. Tapi ayeuna aya ieu Purbasari hand and body lotion zaitun olive oil plus vitamin E. Kalayan tekstur anu hampang eta ngajaga kulit anjeun lembab sadinten sareng ngajagi tina paparan panon poe. Hayang kulit cerah sareng lembab sapertos kuring. Hayo urang sasarengan ngagalau Purbasari di toko anu cakep.